Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin para petugas kalifahan yang dirahmati Allah dan saya cintai, bersyukur kita kehadirat Allah diberikan satu kesempatan dan izin untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah pada hari ini, masuk di tarikh 6 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan 15 Agustus tahun 2021 Miladiah, dan sesuai dengan undangan terusnya. Baik, itu Iwan Ibn Rahimahullah. Ini temanya cukup bagus ya. Jadi membentuk mujahid yang berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program struktural. Jadi kalau kita membentuk mujahid yang disiplin, itu nggak bisa kalau nggak mulai dari diri kita. Jadi harus diri kita yang memulainya. Jadi ada misalnya kita biasa datang terlambat, mau berubah disiplin supaya itu, kalau nggak kita merubah sendiri sulit itu. Karena image-nya orang itu udah, oh si fulan itu kalau datang pasti terlambat itu. Oh si fulan itu kalau janji nggak pernah tepat misalnya. Nah ini tidak akan bisa kita rubah kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, kewajiban kalian itu anfusakum, diri-diri kalian dulu. Gak usah ngomong orang lain, kita sendiri mau berubah nggak? Mau disiplin nggak? Mau jadi orang yang bertanggung jawab atau tidak, gitu kan? Nah kalau kitanya tidak ada keinginan, itu sulit kita untuk merubah, apalagi kita bisa memberi contoh pada yang lain, gitu kan? Saya bersyukur dan berbahagia bisa hadir di Ummul Qura Bungkusan ini. Tadi sudah ngobrol-ngobrol, ada 6 kemasulan. Kalau dimekarkan jadi 2 Ummul Qura juga siap katanya. Banyak SDM-nya katanya di sini. Kata Ummul Qura ini. Jadi kalau lihat di ayat ya memang sunatullahnya gitu kan. Kazar in ahroja sat'ahu fa'azarrohu fastaqado fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyagidu bihul kufar. Bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tunas itu makin besar, tegak lurus di atas pokoknya. Nah, jadi para senior kita ini sudah menanam ya, bertunas sekarang, tunasnya itu besar, tegak lurus, istiqomah. Nah, kalau lihat yang muda-muda di sini kan, oh berarti ini pelanjut-pelanjut kita nanti, ya, yang nanti akan menyenangkan hati orang yang menanam dan membuat jengkel orang-orang kafir. Kok makin dilarang makin banyak pengikutnya gitu kan. Di Parakan 5 itu Ustaz Jamal kan dikenal ya di kampungnya itu. Sekarang Ustaz Jamal sudah pindah ke sana Kampung Ubuai di daerah PPUI kan. Ternyata
Sekarang mulai banyak kan para pekerja yang baiat tuh. Kemudian berani lagi. Itu Pak Iwan sama adiknya Pak Jamal itu taklim di kampungnya pakai seragam dia. Mungkin kaget orang kampung, Pak Jamalnya nggak ada, tetapi pelanjutnya terus muncul. Nah, mudah-mudahan pengurus hari ini juga terus berkembang. Ini dengan doanya, disiplin dan tanggung jawab. Coba mulai dari diri kita, tanamkan dalam diri kita nih, saya harus siap disiplin, saya harus siap bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya sampai nanti ikmalu ala makanatikum itu, bekerja sesuai dengan makanan. Udah fokus di situ. Nah, baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi ada PR katanya, jamaahnya belum dijelaskan begitu. Karena materi kedua memilih jamaah yang benar. Yang pertama sebenarnya jamaah imamah bai'at. Jadi hanya imamah dan bai'at. IB jadinya J-nya ketinggalan. Nah, kalau memilih istri yang benar, kira-kira materinya bisa melotot semua ya. Memilih istri yang benar. Nah, ini sekarang memilih jamaah yang benar. Jadi fokusnya jamaah mana yang benar gitu kan. Izinkan saya berdiri ya, yang bisa kelihatan dari belakang. Ada. Jadi memilih jamaah yang benar. Kalau memilih istri yang benar, itu Rasulullah sudah menggariskan. Kalau memilih jodoh itu kan ada berapa? 4 kriteria kan? Iya. Yang pertama karena apanya? Rupanya. Rupanya. Karena jamalnya, cantiknya. Yang kedua? Malnya. Enggak dulu dong, apa dulu? Malnya. Maliyahnya. Karena malnya, karena hartanya. Ketiga karena keturunannya. Yang keempat karena dinnya. Fasfar bidatid din taribat yadaka. Kalau kita enggak karena din, maka taribat yadaka, celaka katanya. Nah, itu berarti karena din. Milih istri aja karena din, ya kan? Karena agama itu, memilih istri. Karena istri itu harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat nanti. Ya. Jadi istri itu memilih pemimpin, imam, dirinya sampai untuk membawa kepada surganya Allah. Kita memilih pendamping, ya, yang akan melahirkan anak-anak kita. Coba bayangkan. Jadi kalau hanya karena cantiknya, hilang nanti cantiknya. Karena hartanya juga akan habis. Karena keturunannya, ya keturunan itu hari ini yang namanya keturunan Soeharto orang mencaci maki misalnya kan. Oh dulu sanjung-sanjung. Coba nyari, saya mau cari keturunan Jokowi. Nah, berikutnya nanti orang akan membenci itu semua. Jadi karena dinnya, ini yang paling pokok. Nah sekarang memilih jamaah yang benar. Berarti kalau milih istri aja karena din, pasti kita juga memilih jamaah itu ukurannya adalah ukuran din, ukuran aturannya Allah. Bukan karena ukuran selera kita, bukan karena ada aturan-aturan lain, ya kan. Nah, kita yakin yang namanya din itu sistemnya. Sistem. Din, inna dina indallahil Islam. Tadi sengaja dibacakan surat Ali Imran ayat berapa itu? 19. Sesungguhnya ad-din indah itu lil milk, ya, berarti milik. Kita juga mengartikan yang diridhoi karena di sisi Allah kan. Kalau nggak diridhoi nggak mungkin ada di sisinya kan. Nah, sesungguhnya ad-din indallah wa huwal Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah itu adalah al-Islam. Nah, ini harus ditanamkan. Berarti sistem yang diridhoi Allah adalah al-Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitab, dan tidak berselisih orang yang diberi Alkitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagi yang bainahum. Tidak berselisih dengan kitab kecuali mim ba'di, setelah diberikan apa? Bayinah, satu keterangan yang jelas, ya. Kemudian ada bagian
Apa bagian itu? Kedengkian. Bagoi, ada kedengkian bainahum di antara mereka. Jadi sebetulnya orang yang ngerti kitab ya, orang yang ngerti Quran, para kiai-kiai itu paham sebetulnya bahwa sistem yang paling hak itu adalah yang diridhoi Allah adalah Islam. Tapi kenapa kok mereka malah mendukung demokrasi gitu kan? Malah mendukung sistem yang tidak Islami, yang bertentangan dengan Islam. Itu karena ada bagian bainahum, ada kedengkian. Dia lebih tertarik kepada dunia daripada urusan akhiratnya. Maka wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang mengingkari ayat Allah, fa innahu gimana? Fa innallaha sari'ul iqab, sari'ul hisab. Maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya, perhitungannya itu cepat. Nah, kenapa kita harus paham bahwa inna din itu, ini kalau udah pakai alif lam itu berarti kan ma'rifat. Karena kalau dia din secara umum masih masuk dalam surat 385 kan, wa may yabtaghi ghairal Islam. Oh, lawannya Islam itu ada ghairal Islam. Nah, jadi ada sistem Islam, ada sistem ghairal Islam selain Islam. Yang dalam surat 385 tadi ya, yang ghairal Islam ini, barang siapa wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai dinnya, sebagai sistem hidupnya, falan yuqbala min. Bahasanya pakai lan di situ kan? Falan. Sekali-kali tidak akan. Kalau la aja tidak, ini kalau udah falan yuqbala. Yuqbala minhu. Yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Jadi amal-amalnya itu akan tertolak kalau kita memakai sistem selain Islam. Maka kalau ada orang pengen menegakkan Islam tapi pakainya bukan sistem Islam, baru Islam, tertolak kita amal. Ini makanya sebetulnya wa mahtalafal ladina utul kitab tadi kan? Utul ilmu, utul kitab. Utul kitab ya, tidak berselisih orang yang mendapatkan Alkitab illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sudah diberikan ilmu ya, jelas ya, bayinat di sana, tapi ada kedengkian. Nah, coba bayangkan orang yang paham, orang yang ngerti sejarah awalnya. Ya kadang-kadang kita malu kan, siapa sih yang membaiat khalifah pertama kali gitu kan? Sering ditanya gitu kan? Nah, jadi sebetulnya sistem kehalifan itu kan sudah dinubuatkan oleh Allah kan, melalui nabinya itu sudah disampaikan bahwa setelahku tidak ada lagi nabi, yang ada khilafah alamin haji nubuah, atau ada khalifah fataksur yang jumlahnya banyak gitu kan. Nah, jadi sudah ada, Rasulullah sudah memberitahu kepada kita melalui wahyu tentunya kan. Pasti yang sampai ke Rasul itu pasti wahyu, cuma tidak tercantum di dalam Quran kan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ya, yang diucapkan Rasul itu dari hawa nafsunya, tetapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 2 dan 3. Nah, baik. Kita sekarang membahas tentang jamaah yang benar. Yang namanya jamaah itu dari jamaah yajma'u jam'an, jama'atan. Jama'atan. Berkumpul, bersatu. Jadi jamaah itu ya kumpulan, himpunan. Jamaah. Lawannya jamaah itu adalah berpecah belah. Kalau bersatu lawannya kan berpecah belah kan. Nah, kita sering menyebutnya oh jamaah itu lawannya adalah firqah, kan? Firqah. Ini yang mengerti bahasa mungkin ada yang membahas firqah beda sama furqah katanya. Tapi ini kita sementara ini aja ada firqatan. Dari farraqah yufarriqu firqah jadinya. Memecah belah ya. Farraqah dari situ.
fa'ala yufa'ilu gitu tuh. Farroko yufarriku firqoh jadi. Nah, jadi kata-kata jamaah lawannya adalah firqoh. Ini termaktub di dalam surat 3:103 yang sering kita baca kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi ini perintah ya. Perintahnya suruh ngapain? Iktisom, berpegang teguh. Jadi bahasanya wa'tasimu berpegang teguhlah kalian. Iktisom, iktasoma yaktasimu. Jadi wa'tasimu ya. Wawunya wawu jamaah. Oh berarti semuanya disuruh nih. Siapa yang dimaksud disuruh berpegang teguh? Ayat 102-nya kan kepada orang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kan? Setelah diperintah takwa dengan takwa sebenarnya, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada Allah. Langsung diseru wa'tasimu, berpegang teguhlah wahai orang yang beriman tadi gitu kan, yang dia bertakwa pada Allah dengan takwa sebenarnya, yang mereka takut kalau mati itu jangan sampai dalam keadaan selain Islam gitu kan. Nah, bihablillah, oh perintah itisom itu bihablillah, hablullah, bahasa Indonesianya kabel ya kan, habel itu kabel gitu. Jadi kabel itu dari habel gitu ya. Tali, kabel kan. Nah, talinya Allah itu apa yang menghubungkan kita dengan Allah coba? Yang kita ini bisa nyambung sama Allah pakainya apa? Quran. Jadi sebetulnya i'tisom bihablillah itu ya wahwal Quran tuh. Jadi kita disuruh berpegang teguh kepada Quran. Bagaimana caranya kita berpegang teguh dengan Quran? Jami'an, terus wala tafarraqu fihi. Oh, kita berpegang teguh kepada Quran itu secara jami'an, seluruhnya bersatu, tidak berpecah belah, ya malah wala tafarraqu fihi. Wala tafarraqu fihi. Enggak pakai fi ya? Enggak, maaf. Balik. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Ya. Jangan berpecah belah. Wala tafarraqu. Jadi, kalau kita berjamaah haram kita itu berpecah belah. Dalam rangka apa? Iktisom bihablillah, berpegang teguh kepada Quran. Bisa nggak Quran itu kita laksanakan kalau kita nggak bersatu? Nggak bisa. Kita melaksanakan atau mengamalkan Quran itu harus jami'an, harus bersatu. Kalau nggak bisa. Quran ini hanya bisa dilaksanakan kalau kita itu bersatu, tidak berpecah belah. Coba kalau kita berpecah belah, bagaimana melaksanakan Quran itu? Atiullah bi Rasulullah ulil amri minkum misalnya kan? Ulil amrinya banyak jadinya kan? Padahal satu kesatuan. Nah, kalau dulu Nabi, pelanjutnya adalah khalifah. Nabinya satu, khalifah juga harus satu pada zamannya ya. Nah, jadi nggak bisa kita. Jadi dalam satu kesatuan nggak bisa melaksanakan Quran kalau kita itu tidak bersatu. Kan ayat tentang bersatu supaya tidak berpecah belah selain 303 ini ada dalam maklumat kita 42 ya 13 ya, 5 Nabi ulul azmi diperintah Allah supaya apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Oh berarti ada dua. Yang pertama tadi suruh iktisom, berpegang teguh. Yang kedua untuk an aqimuddin. Oh, untuk menegakkan din. Jadi selain kita harus berpegang teguh, din itu harus ditegakkan. Jadi secara kita memegang teguh Quran, terus kita tegakkan sistem itu. Nah,
Din itu kan sistem kan? Maka tegakkan din. Nah, caranya apa? Harus berjamaah. Maka di sini juga ditekankan lagi, wala tatafarraqu fihi. Janganlah berpecah belah di dalamnya. Oh, klop jadinya. Oh, kita itu berjamaah tujuannya pertama ittisom bihablillah, yang kedua aqimun din, menegakkan din. Jadi dua. Kenapa kita harus berjamaah? Oh, satu karena kita ingin berpegang teguh pada Quran. Quran nyuruhnya kita itu berjamaah, wala tafarraqu, tidak boleh berpecah belah. Bahkan oleh Allah dinyatakan selanjutnya gimana? Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Id kuntum adaan, ketika kalian itu dalam permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati kalian, melembutkan hati kalian. Nah, jadi orang kalau berpegang teguh masing-masing tuh untuk ittisom bihablillah, kalau dulu itu kalian tuh bermusuh-musuhan. Yang satu itu berpegang teguh pada Quran, nggak suka sama yang lain. Harus bersatu kita ini. Itu ayatnya itu, wadhkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah bahwa kita nih yang dikasih nikmat oleh Allah. Allah lembutkan hati kalian. Fa asbahtu bi nikmatihi ikhwana. Dan dia Allah menambahkan kepada kalian binikmatihi, dengan nikmatnya itu nikmat persaudaraan, dipersaudarakan. Yang dulu asalnya dari Persis, dulu asalnya dari NU, dulu asalnya dari Muhammadiyah, dulu ada NII dan sebagainya, kita disatukan oleh Allah. Ya. Tuh. Terus apa kata yang lagi? Wa kuntum ala safa hufratin. Padahal keadaan kamu itu di tepi jurang neraka. Coba bayangkan kalau kita nggak bersatu menegakkan ini, kita dulu masuk neraka semuanya, coba. Tapi Allah selamatkan, fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan daripadanya. Kadzalika yubayyinullah, demikian itu Allah menjelaskan kepada kalian, la'allakum tahtadun, supaya kalian itu mendapatkan hidayah, petunjuk. Oh, kita ini diselamatkan Allah subhanallah. Karena yang menyatukan hati itu cuma bisa Allah kan? Wa allafa baina qulub, dan Allah yang menyatukan hati-hati mereka itu. Gimana? Walau anfakta ma fil ardi jami'an, andai kata dia itu menginfakkan, membelanjakan hartanya, apa yang ada di bumi ini seluruhnya, ma anfakta, tidak akan bisa, ya, ma alafta, ya, tidak akan kamu itu bisa menyatukan hati-hati mereka. Qulubihim. Jadi orang itu dibayar supaya ngumpul, dikasih nasi bungkus, kumpul 7 juta orang ngumpul, dapat nasi bungkus banyak di sana, itu yang ngasih gratis segala macam. Habis itu pulang lepas lagi. Karena yang bersatu itu cuma fisik, hatinya enggak. Padahal yang kata Allah, wa allafa baina qulubi, Allah yang menyatukan hati, hati yang bersatu. Kalau hatinya nggak bersatu, fisiknya saja bersatu. Suami istri saja kalau yang ketemunya cuma fisik aja, itu hatinya nggak menyatu, lepas nanti. Harus hati yang menyatu itu. Tiap hari dia bisa bergaul suami istri. Ya, tetapi kalau hatinya nggak menyatu, jadi hambar nanti. Nah, kita juga berjamaah itu hati. Allah satukan, Allah tundukkan. Allah one heart, ketika satu hati. Nah, itu. Maka kalau kita lihat, kalau berbicara berjamaah, ini adalah satu kewajiban yang seluruh para ulama itu mutlak menyatakan wajibnya kita itu berjamaah. Nggak ada yang menyatakan sunnah muakkad, itu nggak ada. Itu sunnah yang dikuatkan, nggak ada. Semuanya berjamaah itu adalah wajib. Cuma persoalannya berjamaah di mana itu tuh. Selisih. Tuh, disitulah ada perselisihnya. Oh, saya juga berjamaah. Coba tanya orang Persis, Persatuan Islam kan. Ini coba namanya aja Persatuan Islam katanya. Oh, Islam nggak perlu bersatu umatnya. Maka ada lagi Persatuan Umat Islam. Ada juga PUI. Ada Persis, ada PUI, Persatuan Umat Islam. Atau ada lagi Ittihadul
muslimin. Persatuan harus pakai bahasa Arab dong, Ittihadul Muslimin. Lagi kan. Tuh. Jadi orang ngarang-ngarang semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita berjamaah yang benar itu? Berjamaah yang benar itu, bersatu itu tadi ya, harus dalam rangka ittisom dan an-aqimuddin. Ittisom bihablillah, berpegang teguh kepada Quran, dan dia harus menegakkan din, aqimuddin. Gak ada artinya kalau kita berjamaah itu tidak dalam rangka berpegang teguh pada Quran dan kita menegakkan itu, gak ada arti. Kumpul, lepas lagi. Ini Allah satukan hati kita tuh karena ini. Kita pengen berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, Badbidin rahimahullah. Maka kalau kita bilang memilih jamaah yang mana itu yang sesuai dengan Al-Quran jadinya. Kalau ukurnya itu harus Quran, karena kita berpegang teguhnya pada Quran. Bagaimana sih jamaah yang benar itu? Dan jamaah itu ya, apa ininya, kriteria-kriterianya gitu kan? Nah, kalau kita lihat, kalau begitu jamaah yang benar itu harus sesuai dengan ayat-ayat Allah, dengan Quran. Maka kita lihat, kalau kita bersatu itu adalah berdasarkan Quran. Maka Allah bilang, pertama yang namanya menyatukan hati itu Allah. Jadi hatinya harus bersatu. Maka kenapa Rasulullah itu 13 tahun di Mekah, yang mau diajak hijrah itu cuma 80-an orang. Sampai ke Madinah, ke Yasrib, itu aja 80 orang. Padahal lebih itu waktu dakwah itu. Maka ketahuannya ketika tahun kedua Hijriah, perang Badar, banyak korban yang wafat itu banyak orang-orang yang sudah bersahadat itu. Dilihat itu sudah bersahadat, sudah ini kok ternyata membela orang-orang musyrikin Quraisy. Rupanya karena tidak mau hijrah. Turunlah ayat alladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Orang beriman tapi tidak mau berhijrah, tidak ada kewajiban kamu sedikit pun hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Sampai ke sana. Ternyata pembuktian daripada iman itu harus hijrah. Pembuktian hijrah itu nanti harus jihad. Berarti jamaah yang berpegang teguh kepada Quran dan dia itu adalah akan menegakkan din, itu punya satu manhaj, satu metode di dalam berpegang teguh dan dalam menegakkan din. Maka ciri jamaah yang hak itu ya, ciri jamaahnya yang satu ya. Atau kita urut dulu. Satu, ciri jamaah itu satu adalah universal dulu. Universal atau rahmatan lil alamin. Ayatnya sudah kita paham tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat berapa itu? Al-Anbiya 21 ayat 107. Karena bahasanya di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak, di sini ada nafinya, tapi ada pengecualian, ada isbat, ini penegasan. Tidak kami mengutus engkau di sini siapa? Muhammad sebagai apa? Rasul. Ini jangan kita nih kadang-kadang dihukum. Itu yang dipuji-puji termasuk Muhammad bin Abdullah segala macam. Padahal kalau kita lihat ikatan kita dengan Muhammad itu karena Rasulnya. Surat 3 144 sana. Wa ma Muhammadun illa. Nah, pakai ma juga kan? Wa ma Muhammadun illa Rasul gitu kan? Illa Rasul. Dan tidak Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Jadi ikatan kita itu Muhammad sebagai Rasul, bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullahnya meninggal kan, tapi namanya Rasul berlanjut nggak? Maka kenapa nanti ayat surat 48 ayat 29 Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini ayatnya masih berlaku nggak? Masih. Ayatnya sekarang bagaimana penerapannya?
Muhammadur Rasulullah di situ? Khalifah. Harus ada nggak Muhammad Rasulullah? Muhammadnya sudah meninggal, bin Abdillahnya kan? Muhammad bin Abdullah sudah meninggal, tetapi Muhammad Rasulullah harus berlanjut. Nah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablikum rasul. Sudah berlangsung sebelumnya itu rasul-rasul. Afa in mata au qutilu in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Kamu mau murtad? Jadi Muhammad bin Abdullahnya meninggal, apa kemudian kita mau murtad, nggak mau lagi menegakkan Islam? Tuh. Kan waktu Rasulullah wafat itu kan Umar itu kan nggak mau nerima kan? Umar tuh menghulus pedangnya, siapa yang ngomong Muhammad mati akan aku tebas lehernya. Keliling itu, wah ada yang berani ngomong Muhammad mati. Sampai disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menyadarkan, Mar, coba lihat nih ada ayat begini nih bunyinya. Ya dulu mah nggak ada Qurannya gitu kan? Dibacain ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan dari Rasul. Sudah berlangsung kerasulan itu sebelumnya gitu kan? Apakah kalau Muhammad meninggal atau dia itu dibunuh, ya? Afain mata au kutilu atau dibunuh, in qalabtum ala aqabi, kamu akan murtad. Wah, nangis itu Umar. Langsung pedangnya itu jatuh, langsung dia istighfar, gitu kan? Oh, ternyata memang manusia tuh kodratnya pasti meninggal. Rasulullah meninggal umur 63 kan? 63 Hijriah lagi. Kalau di Masehi kan mungkin belum 63 kan? Karena Masehi lebih banyak daripada Hijriah. Mungkin baru 61 tahun kalau Masehi. Nah, jadi kita itu ingin menegakkan sifat itu harus sebagaimana Rasulullah universal. Terus yang kedua, jamaah itu harus terbuka, diumumkan. Ya, harus terbuka, diumumkan. Surat 7158 kan, bahwa ada proklamasi kerasulan. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia. Yang namanya manusia itu berarti terbuka, tertutup kita ngomongnya. Terbuka. Walaupun Rasulullah juga dulu ngomongnya hanya kepada pemuka-pemuka Quraisy gitu kan. Enggak sampai diumumkan ke Persia, Romawi, enggak. Belum ada internet dulu kan. Tapi itu sudah terbuka namanya, kepada orang kafir pun diumumkan. Wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian. Ilaikum jami'a, seluruhnya. Oh, jadi ada pengumuman tentang kerasulan, bahwa harus ada penegak, ya, utusan Allah itu yang akan menegakkan aturannya Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Ilahil ayat. Jadi ini menegakkan aturan Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yang kepunyaannya lah kerajaan di langit dan di bumi. Jadi kita ini Rasulullah itu mewakili kerajaan Allah langit dan bumi, gitu kan? Allah yang mengutusnya langsung. Harus terbuka. Nah, sekarang karena sifatnya universal, terbuka, kalau ada jamaah yang tidak universal, tertolak. Misalnya pakai kata-kata Islam Nusantara, misalnya kan? Jadi Nusantara saja jadinya gitu tuh. Oh, tertolak. Harus universal. Harus rahmatan lil alamin. Kafatal linas kepada seluruh manusia. Surat berapa itu? 228. Wa ma arsalnaka illa kafatal linas. Surat berapa? Bukan 228, itu mah udhulu fisilmi kafa. Surat Saba 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatal linas, bagi seluruh manusia. Jadi universal, dia terbuka. Bahkan kata ada orang bilang, kita bukan membeli kucing dalam karung gitu kan. Orang jual beli saja itu kalau barangnya itu masih ditutupi tidak sah. Kita memilih jamaah juga begitu. Tidak boleh ditutup-tutupin. Waduh, siapa pimpinannya? Security. Nggak boleh. Kalau tahu nanti ente jadi berkhianat nanti katanya.
Tuh. Jadi rasanya gitu. Ente kan datangnya di sop belakangan, gak bisa kelihatan imamnya. Suaranya kan ada, misalnya kan. Kita tahu siapa imam, ditulis malah di masjid mah. Imam khotib hari ini siapa gitu kan. Harus ada tuh. Ente di belakangan udah kelihatan, di depan aja lah katanya begitu. Nah itu cara-cara supaya menutupi adanya misi risalah itu yang tertutup jadinya. Siapa pimpinannya itu diumpetin. Nah, padahal Rasulullah juga terbuka kan. Orang kafir pun tahu siapa pimpinannya. Oh Muhammad yang dulu Al-Amin tapi jadi Majnun gitu kan. Dulu percaya tapi jadi gila sekarang setelah dia membawa misi yang ini. Nah sama kita juga begitu. Nah jadi harus terbuka, universal, terbuka. Terus tadi metode perjuangannya, manhajnya. Manhaj ya, metode perjuangannya itu bagaimana jamaah itu. Nah kita tahu bahwa Rasulullah itu menegakkan Islam ya. Quran itu menjadikan Rasul itu bukan sekedar uswah hasanah yang cuma kita kagumi, bukan. Uswah hasanah itu harus kita ittiba kan, harus mengikuti Rasul kan. Nah ayat ittiba surat berapa? 3, 31 dan surat 9 ayat 100 kan. Ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada as-sabiqunal awwalun kan? Di surat 9 ayat 100 kan? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan. Baru radhiyallahu anhum wa radu. Oh, manhajnya Rasul dan as-sabiqunal awwalun itu adalah iman, hijrah, jihad manhajnya. Surat 218 9 ayat 20 surat 8 ayat 74 ya kan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itu mukmin yang sebenarnya. Oh manhajnya harus iman, hijrah, jihad. Bagaimana realisasinya iman, hijrah, jihad? Yang namanya jamaah itu adalah dalam rangka ada prosesnya itu pakai iman, hijrah, jihad. Hijrah itu artinya meninggalkan. Jadi tidak masuk ke dalam sistem orang kafir, sistem yang batil. Jadi jamaah yang hak itu pasti dia itu tidak ikut di dalam sistem yang batil. Kalau tadi dibilang NKRI bersyariat gitu kan, itu berarti dia masuk ke sistem batilnya. Batil. Jadi masuk gak kriteria jamaah yang hak? Tidak. Sudah jelas, tertolak. Kenapa? Kita lihat Rasulullah sendiri prakteknya ditawarin jadi raja gitu kan. Kalau mau jadi raja kami angkat di Mekah ini. Sampai akhirnya sudahlah 1 tahun kami siap mengikuti sistem peribadatanmu wahai Muhammad. Tapi tahun berikutnya engkau mengikuti sistem peribadatan kami. Ya kalau lihat tawar-tawaran begitu sekarang yang lagi memperjuangkan NKRI bersyariat gitu kan. Mau jadi raja. Rasulullah begitu nggak mau. Oh kalau udah jadi presiden kan gampang rubahnya gitu kan. Nah sekarang banyak orang memperjuangkan Islam dari kekuasaan dulu. Jadi kalau ada jamaah itu ininya perjuangannya itu mencari kekuasaan dulu, bahwa itu berarti nggak benar. Kalau dia misalnya terlibat dalam sistem parlementer, udah nggak benar, ya begitu aja. Nah cirinya jamaah itu ikut dalam sistem, dia minta izin nggak di dalam jamaahnya itu? Ada surat izinnya nggak? Kalau ormas kan harus ada surat izin kan? Ada bikin akte notaris, ada persetujuan Kemenkumham gitu kan? Kemenkumham, Polkam dan sebagainya disetujui baru dia dianggap sebagai ormas. Kesbangpol namanya, ada di Kesbangpol. Nah, jadi kalau itu sudah seperti itu, berarti udah nggak benar manhajnya. Coret, berarti nggak sesuai. Begitu aja gampang pilihnya. Coba pakai ini nggak, pakai surat izin nggak? Pakai surat izin. Udahlah, kamu nggak mau pakai surat izin begitu. Ini berarti dia ada dalam sistem. Ini bukan hanya dari kriteria Quran, orang yang pintar juga akhirnya berkesimpulan begitu. Jadi sebetulnya secara ilmiah pun tidak akan mungkin merubah sistem itu dari dalam, tidak mungkin. Nah jadi universal, terbuka, manhajnya jelas. Yang keempat, jadi figur imamnya.
figur pimpinannya atau imam. Jadi figur imam itu kan harus dia jadi uswah hasanah kan. Surat tadi ya, uswah hasanah surat berapa? 33 ayat 21. Muhammadur Rasulullah 48 ayat 29. Walladzina ma'ahu asidda walal kufar ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah. Rukuk sujudnya itu untuk mencari fadlan minallahi wa ridwana. Artinya ketaatannya itu bukan untuk mencari dunia, bukan. Jadi kalau lihat pimpinannya saja bermewah-mewah urusan dunia, wah pertanyaan gitu kan figurnya itu. Karena yang namanya Muhammadur Rasulullah lagi nama Abu bersama dia itu bukan tujuan dunia, tujuannya mencari karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka itu tampak dari bekas sujud. Apa bekas sujudnya? Jidatnya hitam sini. Cuma gampang tinggal dibekam aja. Ya kan? Atau sholatin busur-busurin begini juga jadi hitam. Bekas sujud itu, bekas ketaatan kita itu, oh ternyata sekarang punya 6 kemasulan. Bekas sujud itu namanya. Oh punya PPUI, nanti akhirnya mekar jadi satu mulkuro lagi. Itu kan asari sujud begitu. Jadi oh dia punya karya apa, nah itu asari sujud. Bukan yang jidatnya hitam begini, banyak jidat hitam di jalan-jalan juga banyak. Jadi figurnya tuh ya. Ini satu kesatuan, tidak bisa tidak. Yang namanya jamaah itu pasti Allah berikan seorang pemimpin yang memang Allah kehendaki kan. Kita sudah membahas di kekhalifahan kan. Surat berapa itu? Waladzi ja'alakum khala'ifal ard. Sini. Apa? Wa man kafara falaihi kufur. Surat 35 Fatir ya. 35 39. Pasti ini Allah yang akan menjadikan pimpinan itu. Pasti dipilihkan pimpinannya kalau jamaah yang benar itu. Kalau ternyata kita lihat dulu pernah ada jamaah tapi pimpinannya itu kok setiap sholat selalu belakangan, terlambat terus misalnya, bangunnya susah dan sebagainya, nggak mungkin. Pasti Allah berikan ya seorang figur yang bisa menjadi contoh sebetulnya dari akhlaknya, bagaimana beliau. Karena mengikuti perjalanan 15 hari itu sampai Aceh itu rumah khalifah, sehingga tahu persis bagaimana pribadi khalifah. Kita masuk masjid, kadang-kadang kita nyari tempat wudhu, khalifah mah langsung sholat tahiyatul masjid. Berarti menjaga wudhunya khalifah itu. Bisa menjaga. Kalau kita emosi kadang-kadang udah lapar pengen dulu khalifah mah tenang aja, malah kita yang lapar duluan khalifah, mampir khalifah ya. Sholat bisa dijama nanti, makan mah nggak bisa ini, lagi nggak bisa. Nggak ada emosional. Ada pimpinan yang kalau marah kebun binatang keluar. Ada itu, kita pernah ngadep begitu soalnya. Nah pasti Allah pilihkan. Nah ini kriteria jamaah tuh sampai ke sana itu. Jadi kalau pilih jamaah yang benar, walaupun secara teori kita paham, belum tentu juga dapat hidayah, belum tentu. Karena ada bagian tadi, ya. Banyak kiai-kiai itu karena bagian, ada kedengkian. Oh saya nanti takut ditinggal umat kalau saya menjadi warga khilafah, gitu kan? Nah, masa harus pakai putih hijau kemana-mana nanti itu? Saya boleh dia masuk tapi jangan ketahuan bayatnya tuh, jangan pakai bayat dulu, ada yang begitu tuh. Pakai bayat tuh bisa nggak ya jadi warga khilafah tanpa bayat? Dan saya jangan ketahuan dulu sama yang lain, disembunyikan dulu, ada juga begitu. Dan banyak ada. Nah, jadi intinya begitu, kita mencari memilih jamaah benar. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bilang sataftariquna ummati salah berapa? Salah sunnah wasabuna firqah. Ya, ada 73 firqah. Kulluhum finar, semuanya dalam neraka illa wahidan, kecuali satu. Apa itu Rasulullah kata sahabat? Jawab Rasulullah al-jamaah. Dalam hadis lain ma'ana wa ashabi, yang ada aku dan sahabat-sahabat. Karena nanti akan berkaitannya. Kita ketika nggak tahu siapa imam kita, itu fatal nantinya. Coba kalau kita buka surat 49 ayat 7 kan.
Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, ini ada ayat bunyinya begitu tuh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di kalangan kamu itu ada Rasul Allah. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya fikum, di kalangan kamu ada Rasulullah. Ayatnya masih berlaku nggak sekarang? Siapa Rasulullahnya coba? Ya kalau kita tertutup, oh ada, tapi security katanya. Kalau kata yang viral itu apa? Bukan security, bilangnya apa? Apa pekerjaan kamu? Yang ada ngomong security susah gitu kan. Jadi kadang-kadang, jadi kalau ditutupin ya begini, padahal ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah, harus terbuka figur. Dan siapa orang yang berani itu bukan sembarangan loh. Berani di ejek sama dicela, dianggap khalifah ketoprak dan sebagainya coba. Bahkan ada yang membunuh. Kalau ada dua khalifah, bunuh salah satu di antara keduanya. Idza buya li khalifatani faqtul akhar minhuma. Bunuh yang akhir daripadanya. Nah, jadi ini ayat-ayat ini wa'lamu anna fikum Rasulullah. Masa di kalangan kamu ada hadis masa begitu sih? Lau yuti hukum, andai kata dia Rasul mentaati kamu, berarti ada figurnya. Fi katsiri minal amri, dalam kebanyakan urusan la anitum, malah akan menyulitkan kamu. Ayat lanjutannya begitu deh. Terus walakin Allah habbaba ilaikumul iman, akan tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra, dan dia menjadikan kamu itu benci kepada kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang rasyid, yang lurus. Yang surat 3 ayat 101 kan? Tuh, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati kebanyakan daripada orang yang diberikan kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah iman. Tuh, kalau kita naatin orang sebagian dari ahlul kitab, utul kitab, orang yang ngerti kitab, ngerti nahu sorof dan sebagainya, Quran, itu bisa membuat kita berbalik ke belakang, musuh. Kenapa? Disindir dalam ayat 101-nya. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum wa fikum rasul. Bagaimana kamu jadi kafir padahal kamu sudah dibacakan ayat Allah, ayat Quran, dan di kalangan kamu ada rasulnya, gitu. Kita sudah ada khalifah, kok kita malah ikut-ikutan orang lain, malah nanyanya kepada yang lain, malah kagum sama yang lain. Waduh, udah ada Rasulnya, ada apa-apa kembalikan, farudduhu ilallahi wa rasul. Nah, intinya demikian. Jadi kalau kita memilih jamaah, ada kriteria yang secara umum bisa kita tahu semua. Nah, kalau seperti itu, kalau ada yang sama seperti ini dua, ya harus diislah, ya, diislah. Mana yang memang lebih aslah, lebih baik atau lebih dulu ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui. Kira-kira demikian, sehingga mudah-mudahan para ikhwan ini bisa paham, dan satu saat mungkin seringnya terjadi dialog kan. Tapi kalau dialog itu, prinsip-prinsip dialog itu kan surat 16:125 kan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah dengan cara yang lebih baik lagi, atau yang paling baik. Surat Fussilat ayat berapa itu? 30? 35 ya? 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi orang yang di antara kamu dan mereka ada permusuhan, satu saat menjadi teman yang sangat setia. Jadi kalau dia udah sakit hati, udah ini kadang-kadang mau masuk ke khilafah, sakit hatinya masih berbekas. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, mungkin dari yang lain bisa didakwah. Alhamdulillah alamin. Ini materi memilih jamaah yang benar, dan selebihnya mungkin ada tanya jawab nanti di sini ya. Nah, dalam tanya jawab mungkin bisa lebih
jelas lagi. Ada nama iyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.